Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Rahayu dari Prodi PAI 6A Stain Mandailing Natal. Untuk kawan-kawan, jangan lupa ya like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang adab-adab membaca Al-Quran. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan tersebut, ada yang tahu makna dari Al-Quran dan membaca Al-Quran? Nah, secara bahasa, Al-Quran berasal dari kalimat bahasa Arab yaitu Qura'a yaqra'u, yang memiliki dua makna, yaitu yang pertama, tola dalam bahasa Indonesia diartikan yang dibaca atau bacaan, dan yang kedua adalah jam'u dalam bahasa Indonesia diartikan kumpulan dari berbagai macam dan hukum. Sedangkan pengertian Al-Quran secara syariat ialah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Sedangkan pengertian membaca di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tilawah labzihi dan yang kedua adalah tilawah hukmihi. Yang pertama, tilawah labzihi, yaitu membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Tahapan ini mesti dilalui bagi pemula atau orang yang baru mengenal Islam ataupun anak-anak, dalam artian mengenal atau makhrijul huruf atau tempat keluarnya bunyi huruf dari lisan, sifat-sifat huruf Al-Quran, serta mempelajari hukum-hukum ilmu tajwid yang semuanya berguna agar bacaan tilawah yang dilakukan menjadi bagus. Dan yang kedua adalah tilawah hukmihi, yaitu membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya, dengan artian menelaah kandungan Al-Quran itu sendiri dengan mempercayai kabar-kabarnya, mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan yang telah disebut di dalam Al-Quran. Adapun adab-adab membaca Al-Quran, yang pertama adalah niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah semata. Dalam membaca Al-Quran, setiap muslim hendaknya mengikhlaskan niat untuk Allah semata karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. Dan yang kedua adalah khusyuk, tenang dan sopan. Dalam membaca Al-Quran, hendaknya menghadirkan hati ketika membaca, khusyuk, tenang dan sopan, berusaha terpengaruh ataupun terkesan dengan yang sedang dibaca, dengan memahami ataupun menghayati atau memikirkan sebagaimana tujuan utama dalam tilawah. Yang ketiga, di tempat yang suci. Tilawah Al-Quran hendaklah di tempat yang suci, terutama di masjid sebagai upaya memakmurkan masjid. Dilarang membawa di WC ataupun tempat-tempat yang tidak pantas untuk membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah membaca doa isti'azah. Ketika hendak membaca Al-Quran, hendaknya seorang muslim membaca doa isti'azah atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan. Dan yang kelima adalah membaguskan suara. Dalam membaca Al-Quran, seorang muslim hendaknya membaguskan suara, namun tidak gulu atau melewati batas, ria atau agar dilihat orang, sum'ah atau agar didengar orang, atau ujub atau mengagumi diri sendiri. Dan yang keenam adalah membaca dengan pelan. Jika khawatir terjadi ria, sum'ah atau mengganggu ketenangan dalam masjid, maka seorang muslim hendaknya membaca Al-Quran dengan sirri ataupun dengan pelan. Dan yang terakhir adalah membaca dengan tartil. Makna tartil menurut Ali bin Abi Thalib adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya.
Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.